Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui menetapkan Sahidi, mantan Kades Sukarame Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBP tahun anggaran 2023 dan 2024. Penetapan mantan Kades Sukarame sebagai tersangka korupsi diumumkan pada Rabu 10 Desember 2025. Setelah rangkaian penyelidikan, ditemukan bukti permulaan yang dinilai cukup. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif sejak awal 2024. Sedikitnya 30 saksi antara lain aparatur desa, perangkat kecamatan, dan pihak terkait proyek fisik telah dimintai keterangan. Penyidik juga menghadirkan ahli memeriksa dokumen APBDes atau APBD serta menerima laporan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Melalui gelar perkara yang melibatkan pimpinan Capjari, penyidik menetapkan Sahidi sebagai tersangka. Kejaksaan juga langsung menahan tersangka di Rutan Kelas 2B selama 20 hari ke depan. Dalam perkara ini, Sahidi diduga melakukan sejumlah penyimpangan, antara lain mengelola sendiri dana desa tanpa melibatkan unsur aparatur desa, tidak melibatkan TPK. Tersangka juga menyusun laporan yang menyebut telah terrealisasi 100%, padahal fakta di lapangan tidak sesuai, serta terdapat kegiatan fiktif yang tetap dilaporkan selesai dan dicairkan anggarannya. Temuan ini menyebabkan kerugian negara sebesar 272 juta rupiah lebih. Dalam wawancara setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sahidi menyatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun kerugian negara sudah ia kembalikan. Bahwa setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan yang mengarah pada ditemukan fakta perbuatan yang melawan hukum yang mengarah pada tindak korupsi yang diperoleh dari keterangan saksi lebih kurang sebanyak 30 orang, kemudian juga petunjuk dan juga keterangan ahli dari inspektorat sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar 272.700.154 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pekon atau ABP pekon pada Pekon Sukarame tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024. Jadi hasil penyidikan dari hasil penyidikan yang sudah saya sampaikan tadi sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian keuangan negara tersebut. Dan setelah kita lakukan juga ekspos antara penyidik dengan pimpinan, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 tim penyidik telah mengalihkan satu orang saksi menjadi tersangka terhadap satu orang berinisial S selaku Pratin Sukarame periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garing 20 garing L.8.14.8 garing FD.1 garing 12 tahun 2024 tanggal 10 Desember 2025. Kemudian tim penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap satu orang berinisial S tersebut berdasarkan surat perintah Print 02 garing L.8.14.8 garing FD.1 garing 12 garing 2025 tanggal 10 Desember 2025. Tersangka S ini ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan Krui sambil menunggu hasil proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan dari terdakwa tersangka tersebut mengakibat kerugian sebesar 270 juta tadi yang saya sampaikan. Nilai tersebut adalah akumulasi dari 7 nilai tersebut akumulasi dari selisih temuan di 7 item pekerjaan dalam APBP Pekon Sukarame tahun anggaran 2023 tahun 2024. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh tersangka S ini adalah dimulai dari perencanaan,
atau penyusunan APBDes tidak melibatkan unsur masyarakat, kemudian tidak melibatkan juga unsur dari LHP. Kemudian pada saat pencairan anggaran tersebut juga dikelola sendiri oleh tersangka S ini tanpa melibatkan aparatur PUKON. Kemudian di beberapa kegiatan juga tidak direalisasikan kegiatan tersebut, hanya sebagian. Kemudian juga ada beberapa kegiatan juga yang tidak dilaksanakan sama sekali atau fiktif. Mungkin itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu pergi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin ditanya Bang, Ya. posisi saat ini tersangka S atau Pratin tersebut apa masih aktif atau tidak tuh Bang? Untuk posisi saat ini tersangka S ini sudah tidak aktif lagi karena sudah dinonaktifkan pada tahun 2024. Dia jadi menjabat sebagai Pratin Sukarame pada tahun 2018 sampai dengan 2024. Jadi sudah nonaktif. Jadi lebih tepatnya mantan Pratin Bang? Mantan Pratin atau Pratin di periode 2018 sampai dengan 2024. Untuk kerugian negara sendiri? Untuk kerugian negara tadi sudah saya sampaikan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli inspektorat adalah sebesar Rp272.701.157. Tadi ada pernyataan tersangka bahwasannya Sudah mengembalikan? Sudah. pengembalian. Untuk pengembalian sudah dilakukan atau sudah dipulihkan oleh yang bersangkutan atau inisial S tadi, namun tidak menghentikan proses hukumnya. Jadi pengembalian kerugian negara itu tidak Tidak menghapus penuntutannya, tetap diproses secara hukum. Nah, untuk tindak pidana korupsi ini ya. Dia terkait dengan pengelolaan APBP 2023-24 Pokon Sukarame, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Tadi total yang dikembalikan berapa? Barang buktinya yang sudah disita, dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan anggaran itu sendiri, kemudian juga ada surat laporan hasil pemeriksaan dari auditor inspektorat, kemudian dari keterangan-keterangan saksi. Total pengembalian kerugian negara Total pengembaliannya sudah full semua 272.700, sudah full semua sejumlah yang saya sebutkan tadi. Ada tersangka lain nggak di ini? Nanti masih kita dalamin lagi untuk proses selanjutnya. Kalau memang ada keterlibatan pihak-pihak lain akan kita tindak lanjuti. Kepala Capjari Lampung Barat Dikerui Yogi Ferdika menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses pidana. Pasal yang disangkakan dalam kasus ini, Sahidi dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor Urut 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Subsidi Air Pasal 3 Jungto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus ini menambah deretan perkara korupsi dana desa yang menjadi sorotan nasional. Kejaksaan menegaskan komitmen untuk menindak tegas penyimpangan anggaran desa. Dari Pesisir Barat, Ananda Yosan, Mitra TV melaporkan.